Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Mari pagi hari ini kita datang pada Tuhan. Kita mengucap syukur padanya. Lihatlah bunga bakung di lembah, bertumbuh indah tanpa bekerja. Apalagi kita semua yang dikasihinya, pasti Dia jaga dan Dia pelihara. Tuhan rencanakan semua yang indah dan beri yang terbaik di hidupku. Sebab Engkau Tuhan yang setia dan penuh kasih, cinta-Mu selalu ada di hidupku. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan. Bersyukur sebab hidupku ada di tangan-Mu. Kau lindungi, Kau sertai, dan Tuhan berkati. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ku mau bersyukur dan berterima kasih. Lihatlah bunga bakung di lembah, bertumbuh indah tanpa bekerja. Apalagi kita semua
berkat-Mu, perlindungan-Mu sungguh nyata buat setiap kami. Sungguh kami rasakan di hari ini Tuhan, di hari yang baru Tuhan telah beri buat setiap kami. Sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berkati. Kami siapkan hati kami untuk firman Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama dan tema yang akan saya bawakan hari ini adalah God's Plan atau rencana Tuhan. Mari kita baca bersama-sama di Yeremia 29 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya setiap kita dalam hidup ini pasti punya rencana. Kita punya cita-cita. Kita merindukan sesuatu yang terbaik terjadi dalam hidup kita. Tapi tidak jarang apa yang kita rencanakan seringkali tidak dapat berjalan dengan baik. Meskipun saudara, apa yang kita rencanakan tidak dapat berjalan dengan baik, ketika itu kita bawa di hadapan Tuhan dan kita mau melihat daripada ayat yang sudah kita baca tadi, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, firman Tuhan katakan bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Saudara dikasih Tuhan, untuk itu mari kita akan kupas ada beberapa hal ya mengenai rancangan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama saudara, rancangan Tuhan itu lebih tinggi atau lebih baik dari rancangan atau rencana manusia. Coba kita lihat bersama-sama Amsal 16 ayat yang ke-9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita memiliki rancangan dalam hidup kita, sebaik-baiknya rancangan itu saudara kita pikirkan dalam hati, tetapi firman Tuhan berkata Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Artinya saudara, ketika rencana kita mungkin gagal, bukan berarti Tuhan itu gagal. Ketika rencana kita tidak dapat berjalan dengan baik, bukan berarti rancangan Tuhan itu tidak digenapi dalam hidup kita. Tapi disinilah kita akan belajar justru Tuhan sedang sebenarnya apa? Mengarahkan langkah kita agar apa yang kita rencanakan itu sesuai dengan rencana Allah dalam hidup kita. Sebagai ilustrasi saudara kalau sekarang ini kita bepergian ke suatu tempat, bahkan kita akan menuju sebuah tempat yang mungkin tidak kita tahu letaknya ada di mana. Kalau kita punya GPS saudara, kita akan diarahkan melalui GPS itu untuk sampai ke lokasi yang akan kita tuju. Dan seringkali ketika kita berjalan dengan GPS, ketika kita salah belok atau mungkin kita salah mengambil jalan yang seharusnya, apa yang GPS itu lakukan? Maka GPS itu akan mengarahkan kembali ke jalan yang seharusnya kita lalui. Saudara, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan itu adalah sumber GPS dalam hidup kita. Sumber yang dapat mengarahkan kita berjalan sesuai dengan kehendaknya. Kalau jalan kita mulai menyimpang, saya percaya Tuhan akan kembalikan ke jalan yang benar, ke jalan yang seharusnya. Dan ketika kita mengikuti rancangan Tuhan itu, saya percaya kita akan sampai tujuan dengan baik. Yang kedua saudara, rancangan Tuhan itu tetap berlaku di semua kondisi kehidupan kita. Bahkan di situasi yang sesulit apapun, Tuhan itu ada di sana.
rancangannya ada di sana. Saudara, kalau kita belajar mengenai Yeremia 29 ayat 11 ini saudara, di situ dikisahkan keadaan daripada bangsa Israel pada waktu itu sedang ada dalam pembuangan. Artinya apa? Sebuah kondisi yang tidak baik, sebuah kondisi yang tidak kondusif, sebuah kondisi yang mungkin sangat sulit dalam hidup mereka. Tetapi di tengah-tengah kondisi yang sulit sekalipun itu, Tuhan memberikan janjinya, Tuhan memberikan rancangannya, bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan dikatakan apa? Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Di tengah-tengah situasi yang sulit, ketika kita masuk dalam rencana Tuhan, Tuhan pasti akan mengarahkan hidup kita ke dalam rancangannya yang luar biasa. Di dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Yang ketiga saudara, rancangan Tuhan pasti digenapi pada waktunya Tuhan yang sempurna. Coba kita lihat Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Seringkali kita inginnya bahwa rancangan Tuhan itu digenapi dengan cepat, dengan instan. Seringkali orang tidak sabar menunggu akan rencana Tuhan, akan rancangan Tuhan dalam hidupnya digenapi. Sehingga apa saudara, seringkali karena tidak sabar, dia mengambil sebuah jalan pintas yang pasti akan berakhir tidak baik. Tetapi ketika kita sabar sampai waktunya Tuhan datang, maka kita akan menikmati rencana yang luar biasa. Sebagai contoh, ketika seorang petani, ketika dia menanam benih saudara, saya percaya benih itu tidak langsung bertumbuh lalu menghasilkan buah dalam waktu satu malam. Ketika benih itu ditanam, akan mulai proses pertumbuhan. Akar-akarnya mulai bertumbuh, kemudian bertumbuh naik, dan membutuhkan waktu atau memerlukan waktu. Sampai beberapa bulan, mungkin beberapa tahun, sampai akhirnya benih yang ditanam tadi, ketika pertumbuhannya baik, suatu hari dia pasti akan menghasilkan buah. Demikian juga dengan hidup kita. Mari belajar sabar menantikan rancangan Tuhan digenapi dalam hidup kita sesuai waktunya Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita belum memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Namun satu hal yang pasti, rancangan Tuhan atas hidup kita adalah rancangan yang terbaik. Penuh damai sejahtera, penuh dengan pengharapan, penuh dengan kebaikan. Dan itu semua akan digenapi sesuai dengan waktu